Pengukuran besaran. 1. Besaran pokok. 2. Besaran turunan. Pengukuran besaran pokok. Untuk mengukur besaran pokok, kita tinggal mengukurnya menggunakan alat ukurnya. Nah, besaran pokok itu ada 7, 1 panjang, 2 massa, 3 waktu, 4 suhu, 5 kuat arus listrik, 6 jumlah zat, 7 intensitas cahaya. Berikut ini contoh beberapa alat ukur besaran pokok. A. Besaran pokok panjang, alat untuk mengukurnya mistar, meteran, jangka sorong, mikrometer skru. B. Besaran pokok massa, alat untuk mengukurnya neraca, timbangan. C. Besaran pokok waktu, alat untuk mengukurnya arloji, stopwatch, dan jam. Di sini ditampilkan tabel besaran pokok, satuannya, dan alat untuk mengukurnya. Tabel besaran pokok, besaran panjang, alat untuk mengukurnya mistar, meteran, jangka sorong. Besaran massa, alat untuk mengukurnya neraca, timbangan. Besaran waktu, alat untuk mengukurnya jam, arloji, stopwatch. Besaran suhu diukur pakai alat termometer. Kemudian besaran kuat arus listrik diukur pakai ampermeter. Untuk intensitas cahaya dan jumlah zat itu belum ditetapkan alat ukurnya secara pasti. Selanjutnya, kita akan jelaskan pengukuran besaran turunan. Masih ingat besaran turunan? Besaran turunan merupakan besaran yang dapat diukur selain dari 7 besaran pokok. Besaran-besaran turun ini diturunkan dari besaran-besaran pokok, misalnya mengukur luas, volume, konsentrasi larutan, dan lain-lain. Bagaimana mengukur besaran turunan? Nah, tadi kalau kita mengukur besaran pokok, kita menggunakan alat ukurnya. Nah, untuk mengukur besaran turunan, kita kadang juga harus menyesuaikan bentuk atau wujud benda yang akan kita ukur. Ada beberapa wujud bentuk benda ketika kita ukur. Yang pertama, wujud benda padat, bentuknya teratur, misalnya luas kertas, kotak. Yang kedua, wujud benda itu padat, bentuknya tidak teratur, misalnya batu, daun. Yang ketiga, wujud cair, bentuk mengikuti wadahnya, misalnya air di bak mandi, air di gelas. Nah, cara mengukur benda berdasarkan bentuknya akan kita jelaskan berikut. Nah, ini adalah cara mengukur benda wujudnya padat, bentuk teratur. Wujud padat bentuk teratur ini misalnya kita akan mengukur luas suatu kertas dan juga misalnya volume suatu kotak. Yang pertama, yang A, kita mengukur luas. Misalnya luas kertas kita ukur sisi. Nah, sisi panjang dan sisi lebar, lalu kita gunakan rumus luas panjang dikali lebar. Contoh di sini sisi lebar kertas 21 cm dan panjangnya 30 cm. Maka rumus luas panjang kali lebar 30 dikali 21 cm sama dengan 630 cm pangkat 2 atau cm persegi. B. Mengukur volume. Setelah mengukur luas, kita akan mengukur volume. Misalnya kotak kubus atau juga kotak balok. Di sini kotak kubus, kotak balok ini merupakan wujud padat yang bentuknya teratur. Kalau kubus, tentu kita lihat bahwa sisi kubus itu sama, panjangnya sama, tingginya sama, lebarnya sama. Tapi kalau dia balok, bentuknya ada ukuran sisi panjang, ada sisi lebar, dan ada sisi tegak. Nah, di sini kita akan contohkan volume kotak kubus. Di sini sisinya itu 2 cm. Karena panjang setiap sisi kubus sama, maka volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi.
2 dikali 2 dikali 2 cm sama dengan 8 cm pangkat 3 atau kubik. Selanjutnya, pengukuran wujud padat bentuk tidak teratur. Wujud padat bentuk tidak teratur di sini contohnya daun. Daun kan bentuknya tidak teratur, berbeda dengan lembar kertas. Kalau lembar kertas kan bentuknya teratur. Bagaimana cara kita menghitung luas daun? Salah satu caranya dengan menggunakan kertas berpeta atau kertas milimeter. Cara memprediksi luas daun ini akan diuraikan berikut. Bagaimana memprediksi luas daun ini, yaitu caranya sebagai berikut. Dengan menghitung jumlah peta yang luasnya dari setengah sampai 1 bagian luas peta atau kotak. Jika luasnya kurang dari setengah bagian kotak atau peta, maka tidak perlu kita hitung. Maka luas daun pada gambar di atas setelah kita hitung peta-petanya, yang satu peta penuh atau satu kotak penuh dan yang lebih dari setengah peta atau kotak adalah sebanyak 22 peta. Dan karena ukuran satu peta itu sama dengan 1 cm pangkat 2, maka luas daun itu seluas 22 cm pangkat 2. Wujud padat bentuk tidak teratur berikutnya adalah menghitung volume batu. Volume batu kan berbeda dengan volume benda yang teratur. Kalau benda yang teratur kan menghitung volumenya kan pakai rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bagaimana cara kita menghitung volume sebuah batu? Caranya kita menggunakan satu buah gelas ukur. Berikut cara-caranya akan dijelaskan. Hitung volume batu ini. Batu ini kan bentuknya tidak teratur. Bagaimana kita menghitung volume batu ini? Langkahnya, pertama kita siapkan gelas ukur. Isi dengan air, catat jumlah volumenya. Volumenya sama dengan 150 ml. Kemudian, masukkan batu itu ke dalam gelas ukur yang berisi air tadi. Sebelumnya sudah kita catat jumlah volumenya. Tentu setelah dimasukkan batu, maka volume air dalam gelas ukur itu bertambah. Volumenya menjadi 200 ml. Hasilnya, kan volume air dalam gelas ukur sama dengan 150 ml. Volume air dalam gelas ukur setelah dimasukkan batu sama dengan 200 ml. Maka, volume batu sama dengan volume gelas ukur berisi air dan batu dikurang volume gelas ukur berisi air saja. Sama dengan 200 ml dikurang 150 ml. Jadi, sama dengan 50 ml. Maka, volume batu itu sama dengan 50 ml. Salah satu contoh besaran turunan adalah konsentrasi larutan. Mengukur konsentrasi larutan. Misalnya kamu membuat larutan gula. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air dalam larutan tersebut? Besaran yang dapat menggambarkannya adalah konsentrasi larutan atau K. Konsentrasi atau K dapat dirumuskan sebagai massa gula atau zat pelarut dibagi volume air atau zat pelarut. Rumusnya K sama dengan massa pelarut dibagi volume pelarut. Contoh, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter atau G per L? Diketahui massa pelarut di sini yaitu gula sama dengan 20 gram. Volume pelarut yaitu air yaitu 2 liter. Ditanya konsentrasi larutan gula atau K. Jawab. Untuk menjawabnya, kita gunakan persamaan penentu konsentrasi atau K.
Rumusnya yaitu adalah K sama dengan massa telarut dibagi volume pelarut. Massa telarut di sini adalah gula, volume pelarutnya adalah air. K sama dengan gulanya tadi kan 20 gram, dibagi volume airnya itu ya 2 liter. Maka K sama dengan 20 gram dibagi 2 liter. Hasilnya adalah K sama dengan 10 gram per liter. Jadi, banyaknya konsentrasi gula setiap liter itu sebanyak 10 gram. Nah, sekarang kita sudah selesai materinya. Untuk itu akan saya berikan soal latihan. Soal latihan ini dikerjakan di buku latihan. Ada 3 pertanyaan, silakan dibaca.